Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Riona akan melanjutkan menjelaskan tentang perlawanan rakyat daerah melawan VOC, diantaranya adalah perlawanan Sultan Agung. Pada mulanya hubungan antara Mataram dengan VOC berjalan baik. Dibuktikan dengan diperbolehkannya VOC mendirikan kantor dagang di wilayah Mataram tanpa membayar pajak. Namun akhirnya VOC menunjukkan sikap yang tidak baik, ingin memonopoli perdagangan di Jepara. Tuntutan VOC tersebut ditolak oleh Bupati yang bertanggung jawab atas wilayah Jepara. Namun penolakan itu tidak menyurutkan keinginan VOC tetap melaksanakan monopoli perdagangannya. Hal ini membangkitkan kemarahan rakyat Mataram. Kantor VOC diserang. Gubernur Jenderal VOC Jen Petersun Kun membalasnya dengan memerintahkan pasukannya untuk menembaki daerah Jepara. Menyikapi peristiwa tersebut, Sultan Agung bertekad menyerang kota Batavia. Penyerangan Sultan Agung terhadap VOC di kota Batavia dilakukan sebanyak 2 kali. Serangan pertama dilakukan tahun 1628. Pertengahan bulan Agustus tahun 1628, secara tiba-tiba armada Mataram muncul di perairan kota Batavia. Mereka segera menyerang benteng VOC. Panglima Sultan Agung antara lain Temenggung Baurekso dan Temenggung Surabolagul dan Kiai Dipati Mandurorjo dan Kiai Dipati Uposonto. Dalam perlawanan tersebut, Temenggung Baurekso gugur beserta putranya. Pasukan Sultan Agung menggunakan taktik perang yang tinggi, antara lain dengan membendung Sungai Ciliwung, seperti waktu penyerangan di Surabaya. Namun penyerangan kali ini mengalami kegagalan. Akhirnya pasukan Sultan Agung terpaksa mengundurkan diri. Meskipun gagal, tetapi tidak membuat patah semangat Sultan Agung dan pasukannya. Para bangsawan serta rakyatnya kemudian disusunlah strategi baru untuk persiapan serangan kedua. Serangan yang kedua pada tahun 1629 dengan perencanaan yang lebih sempurna, antara lain satu, persenjataannya dilengkapi dengan senjata api dan meriam. 2, pasukan berkuda dan beberapa gajah. 3, persediaan makanan yang cukup dan pengadaan lumbung-lumbung padi di Tegal dan Cirebon. Serangan kedua ini berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menewaskan YB Kun sewaktu mempertahankan benteng Master Cornelis. Karena banyak pasukan yang tewas, daerah itu dinamakan Rawa Bangke. Rupanya VOC dapat mengetahui tempat lumbung padi di Tegal dan Cirebon. Kemudian lumbung-lumbung dibakar. Akhirnya yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Kedua serangan yang gagal ini tidak membuat Sultan Agung putus asa. Beliau telah memikirkan untuk serangan selanjutnya. Tetapi sebelum rencananya terwujud, Sultan Agung mangkat tahun 1645. Kegagalan yang menyebabkan kekalahan itu antara lain, 1, terlalu lelah karena jarak Mataram, Jogja dan Batavia itu jauh. Kekurangan persediaan makanan sehingga menjadi kelaparan. Yang ketiga, kalah dalam persenjataan. 4, banyak yang meninggal akibat penyakit malaria. Itu mengenai
perlawanan Sultan Agung. Ya. Kira sampai di sini dulu sampai di sini dulu aja. Kita sambung pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.